Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di kanal kita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kalian semua untuk mendukung kanal ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi cerita atau pengalaman. Subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan setiap kali kita upload video baru yang menarik. Di tengah kehidupan modern yang serba rasional, seringkali kita lupa bahwa ada dimensi lain yang tak terlihat, yang berdampingan dengan kita. Mereka adalah makhluk gaib, yang sering kita sebut sebagai jin. Tapi, tahukah kalian bahwa nggak semua manusia itu dipandang sama oleh mereka? Ada beberapa orang yang justru sangat disegani, dihormati, bahkan dihindari oleh para jin. Kenapa bisa begitu? Tentu ini bukan tentang kesaktian, jimat, atau hal-hal klinik lainnya. Ini lebih tentang aura, energi spiritual, dan kekuatan batin yang dimiliki seseorang. Nah, dalam primbon Jawa kuno, ada beberapa ciri atau tanda yang menunjukkan bahwa seseorang punya power tak terlihat yang membuat para jin segan. Apa saja tanda-tanda itu? Mari kita bahas satu persatu. 1. Tali pusar menonjol. Puser wadal. Dalam kitab Primbon Jawa, salah satu ciri yang dipercaya menandakan seseorang memiliki aura atau energi spiritual kuat sejak lahir adalah tali pusar yang menonjol keluar atau sering disebut puser wadal. Fenomena fisik ini, yang secara medis disebut hernia umbilikalis atau pusar bodong, bagi sebagian orang mungkin hanya dianggap sebagai variasi anatomis biasa. Namun, dalam kacamata mistis dan spiritual Jawa kuno, puser wadal memiliki makna yang jauh lebih dalam dan sakral. Tali pusar adalah penghubung fisik pertama antara seorang anak dengan ibunya, jembatan yang menyalurkan kehidupan. Menurut Primbon, tali pusar yang menonjol ini melambangkan jalur energi yang tidak terputus, seolah-olah ikatan spiritual dari alam semesta masih tersambung kuat. Energi ini mengalir secara alami, menciptakan perisai tak kasat mata yang sangat kuat di sekitar individu tersebut. Aura yang dihasilkan bukan hanya sebatas energi positif biasa, melainkan semacam medan magnet yang menolak entitas-entitas gaib. Jin, sebagai makhluk yang hidup dalam dimensi energi, sangat peka terhadap aura. Ketika mereka mendeteksi aura yang begitu kuat dan padat seperti yang dimiliki oleh pemilik puser wadal, mereka cenderung menghindar. Ini bukan karena mereka takut, melainkan karena mereka merasa energi tersebut terlalu berat dan tidak kompatibel dengan frekuensi mereka. Jin jahat yang mencoba mengganggu atau mendekat akan merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka menjauh. Aura ini berfungsi sebagai benteng otomatis yang melindungi pemiliknya tanpa perlu melakukan ritual atau amalan khusus. Selain sebagai pelindung, orang dengan puser wadal juga dipercaya memiliki kepekaan batin yang lebih tinggi. Intuisi mereka seringkali sangat tajam, mampu merasakan kehadiran makhluk gaib, atau bahkan memprediksi kejadian-kejadian tertentu. Mereka juga sering memiliki ketahanan mental yang luar biasa, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, dan cenderung memiliki kepribadian yang teguh. Kekuatan batin ini adalah manifestasi alami dari energi bawaan mereka, yang terus berkembang seiring dengan kedewasaan spiritual. Banyak orang tua zaman dulu percaya bahwa anak dengan puser wadal harus dijaga dengan baik karena mereka adalah individu pilihan yang memiliki kunci spiritual sejak lahir. Oleh karena itu, mereka sering diajarkan untuk menjaga hati dan pikiran tetap bersih, karena energi kuat yang mereka miliki dapat berinteraksi dengan dunia gaib, baik secara positif maupun negatif. Singkatnya, puser wadal bukanlah sekadar ciri fisik, melainkan sebuah simbol kekuatan spiritual yang dihormati, membuat para jin segan dan enggan untuk mendekat. 2. Tahi lalat di ujung jari manis. Primbon Jawa kuno memiliki banyak panduan tentang arti dari tanda-tanda fisik pada tubuh manusia, dan salah satu yang paling menarik adalah tahi lalat di ujung jari manis, baik di tangan kanan maupun kiri. Tanda ini, yang dalam primbon disebut bintang jari manis, dianggap sebagai petunjuk bahwa seseorang memiliki kemampuan bawaan untuk memancarkan energi kedamaian dan ketenangan. Secara simbolis, jari manis dalam banyak budaya dikaitkan dengan hati, cinta, dan hubungan. Namun, dalam konteks primbon Jawa, letak tahi lalat di ujung jari ini memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu kemampuan untuk mengontrol dan menyeimbangkan energi di sekitar mereka. Orang-orang dengan tanda ini dipercaya memiliki aura yang menenangkan,
mirip seperti air yang mampu memadamkan api. Jin, sebagai entitas yang energinya seringkali tidak stabil, bahkan cenderung panas dan liar, merasakan ketidaknyamanan ketika berinteraksi dengan aura yang tenang dan sejuk. Aura ini bekerja seperti gelombang yang berlawanan, membuat energi jin menjadi lemah dan sulit untuk bermanuver. Mereka tidak bisa menempel atau mengganggu karena aura yang terpancar dari pemilik bintang jari manis terlalu murni dan damai. Ini bukan tentang kekuatan fisik untuk mengusir, melainkan tentang ketidakcocokan frekuensi energi. Kemampuan ini juga seringkali membuat orang dengan tahi lalat di ujung jari manis menjadi sosok yang bijaksana dan penuh empati. Mereka memiliki kecenderungan alami untuk menjadi pendengar yang baik dan sering menjadi tempat curhat bagi orang lain. Mereka bisa menenangkan suasana tegang hanya dengan kehadiran mereka, tanpa perlu berbicara banyak. Sifat-sifat positif ini memperkuat aura mereka, menjadikannya semakin kuat dan efektif sebagai perisai spiritual. Lebih jauh lagi, bintang jari manis juga dikaitkan dengan kemampuan spiritual pasif, yaitu kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Mereka jarang diganggu oleh jin karena aura mereka yang dingin dan damai secara otomatis menolak energi panas dan jahat. Primbon menyebutkan bahwa orang-orang ini memiliki perlindungan alami yang bekerja 24/7, tanpa perlu disadari atau dilatih. Mereka seolah-olah memiliki kesepakatan tak tertulis dengan alam gaib, di mana mereka dihormati dan dibiarkan hidup damai. Jadi, tahi lalat di ujung jari manis bukan sekadar variasi kulit. Ia adalah simbol dari kekuatan batin yang menenangkan, pancaran energi damai yang membuat para jin segan, dan pengingat bahwa ketenangan hati adalah benteng terbaik dari segala bentuk gangguan spiritual. 3 tangan selalu dingin. Tanda ketiga yang dipercaya membuat orang disegani oleh jin adalah memiliki tangan atau telapak tangan yang selalu terasa dingin, bahkan ketika berada dalam kondisi suhu udara yang panas. Fenomena ini bukan sekadar masalah sirkulasi darah biasa, melainkan indikator dari energi batin yang stabil dan kuat yang dimiliki oleh seseorang. Dalam pandangan spiritual Jawa, suhu tubuh, terutama pada bagian ekstremitas seperti tangan, mencerminkan keseimbangan energi dalam diri. Tangan yang cenderung panas bisa jadi menandakan energi yang bergejolak atau emosi yang tidak stabil. Sebaliknya, tangan yang konsisten dingin menunjukkan adanya medan energi pelindung yang kuat dan tenang. Medan energi ini, meskipun tak terlihat, berfungsi seperti perisai alami yang memancarkan hawa atau frekuensi yang membuat makhluk gaib, termasuk jin, merasa tidak nyaman. Jin, yang seringkali bergerak dalam spektrum energi yang lebih panas dan liar, akan mendeteksi perbedaan frekuensi ini. Ketika mereka mencoba mendekat atau mengganggu, mereka akan merasakan semacam tekanan energi dingin yang secara naluriah membuat mereka enggan untuk melanjutkan niatnya. Ini bukan karena mereka takut akan kekuatan fisik, melainkan karena ketidakcocokan energi yang membuat mereka sulit beroperasi. Anggap saja seperti mencoba menyalakan api di tempat yang sangat dingin, butuh usaha ekstra dan hasilnya mungkin tidak maksimal. Orang dengan ciri tangan dingin ini seringkali juga memiliki sifat yang lebih tenang, sabar, dan tidak mudah terpancing emosi. Ketenangan batin ini selaras dengan energi dingin yang dipancarkan oleh tangan mereka, menciptakan aura stabilitas yang sangat dihindari oleh entitas yang cenderung berenergi negatif atau kacau. Kekuatan mereka lebih bersifat pasif namun sangat efektif sebagai penangkal. Jadi, tangan yang selalu dingin bukanlah sekadar kondisi fisik, melainkan simbol dari ketenangan internal dan kekuatan batin yang memancarkan aura pelindung. Energi stabil ini secara otomatis menciptakan zona aman yang membuat jin enggan untuk mendekat, karena mereka merasa energinya akan terserap atau terhalang oleh medan pelindung yang kuat tersebut. 4 hawa atau suasana adem di sekitar. Tanda keempat, yang seringkali lebih mudah dirasakan daripada dilihat atau diukur, adalah kemampuan seseorang untuk memancarkan hawa atau suasana yang adem di sekeliling mereka. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang saat kehadirannya membuat suasana tegang menjadi cair, atau memberikan rasa nyaman dan damai seketika? Nah, ini adalah manifestasi dari energi positif yang sangat kuat, yang menurut Primbon, membuat jin segan. Suasana adem ini bukan berarti dingin secara fisik, melainkan semacam aura ketenangan, kedamaian, dan keseimbangan yang terpancar dari hati dan diri seseorang. Orang yang memiliki ciri ini biasanya memiliki hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang cenderung damai.
Mereka tidak mudah terbawa emosi negatif seperti marah, iri, atau dengki. Energi positif yang mereka pancarkan ini sangat kontras dengan energi jin, yang seringkali berasal dari elemen panas, kegelapan, atau ketidakpuasan. Jin, yang terbiasa dengan lingkungan berenergi, panas, negatif, atau penuh gejolak, akan merasa tidak betah dan tidak nyaman berada di dekat orang yang memancarkan aura kedamaian. Ini seperti mencoba menempatkan makhluk yang terbiasa hidup di gurun pasir ke dalam lingkungan yang sejuk dan tenang. Mereka akan merasa asing dan ingin segera kembali ke habitatnya. Aura, Adem. Ini bertindak sebagai penolak alami, membuat jin kesulitan untuk mendekat, berinteraksi, atau bahkan sekadar merasakan kehadiran mereka dengan leluasa. Orang dengan aura, Adem, ini seringkali juga menjadi pribadi yang bijaksana, penyabar, dan tidak suka mencari masalah. Kualitas-kualitas ini bukan hanya baik untuk hubungan antar manusia, tetapi juga merupakan benteng spiritual yang ampuh. Kehidupan mereka yang cenderung harmonis dan minim konflik batin membuat energi mereka bersih dan terang, yang secara otomatis tidak disukai oleh jin yang mencari celah energi negatif. Singkatnya, kemampuan memancarkan suasana adem adalah cerminan dari kekuatan spiritual yang bersumber dari ketenangan batin dan kebaikan hati. Energi positif yang stabil ini menjadi medan pelindung yang tidak disukai oleh jin, membuat mereka menghormati atau bahkan menghindari individu yang memilikinya, karena energi tersebut menghalangi kemampuan mereka untuk berinteraksi atau mengganggu. 5. Memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Dalam pandangan primbon dan ajaran spiritual Jawa, tanda paling utama dan terkuat yang membuat seseorang disegani oleh jin bukanlah dari ciri fisik, melainkan dari kesadaran spiritual yang tinggi. Ini adalah kekuatan batin yang paling murni dan tak terkalahkan. Kesadaran spiritual ini adalah fondasi dari semua kekuatan lain, dan menjadi benteng tak kasat mata yang paling kokoh. Seorang individu dengan kesadaran spiritual tinggi adalah mereka yang hidup dalam ketakwaan, memiliki hati yang bersih, dan selalu berusaha untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak hanya tentang dunia material, tetapi juga tentang hubungan mereka dengan Tuhan dan alam semesta. Mereka menjaga laku dan perbuatan mereka, menjauhi hal-hal yang dapat mengotori jiwa, seperti iri hati, dengki, dan keserakahan. Jin, sebagai makhluk yang diciptakan dari api, memiliki kecenderungan untuk tertarik pada energi yang serupa, energi amarah, nafsu, dan kegelapan. Namun, ketika mereka berhadapan dengan seseorang yang hatinya penuh cahaya ketakwaan, mereka akan merasakan getaran energi yang sangat berbeda dan tidak sesuai. Aura dari orang yang berkesadaran spiritual tinggi memancarkan vibrasi yang sangat terang, suci, dan penuh kedamaian, seperti nyala lilin yang dapat mengusir kegelapan. Jin yang berilmu hitam atau memiliki niat jahat akan merasa sangat tidak nyaman di dekat orang seperti ini. Mereka tidak bisa mendekat karena aura suci tersebut berfungsi seperti cahaya yang membuat mata mereka silau. Mereka akan kehilangan kekuatan dan tidak bisa melakukan intervensi atau gangguan. Dalam banyak kasus, jin akan memilih untuk menghormati dan menghindari orang-orang tersebut, mengakui bahwa mereka memiliki penjaga spiritual yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari mereka, yaitu kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, Primbon mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari jimat atau ritual, melainkan dari kebersihan hati dan kedekatan dengan Tuhan. Semakin tulus dan murni niat seseorang, semakin kuat pula aura yang mereka miliki. Dengan begitu, memperkuat kesadaran spiritual, melalui doa, meditasi, dan perbuatan baik, adalah jalan paling efektif untuk menjadi pribadi yang disegani, bahkan oleh makhluk gaib sekalipun. Ini adalah pengingat bahwa perlindungan terbaik datang dari dalam diri kita, dari cahaya iman yang tidak pernah padam. Nah, itu dia beberapa tanda menurut primbon Jawa kuno tentang orang-orang yang disegani oleh jin. Penting untuk diingat, ini semua bukan untuk disalahgunakan atau dijadikan bahan kesombongan. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar kita datang dari dalam, dari kebersihan hati dan ketakwaan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.